Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para pemirsa setia subscriber penyuluh agama Islam Kabupaten Sragen. Hari ini kami bersama teman-teman penyuluh ingin berbincang-bincang tentang Ramadan khususnya, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Nanti kita akan berbincang-bincang bersama Pak Arwani sebagai penyuluh agama Kabupaten Sragen dan Kecamatan Sragen ya Pak, dan Pak Engge dan Pak Gumaidi sebagai penyuluh Kecamatan Tangen. Nanti kita akan sharing-sharing tentang Ramadan. Yang pertama, untuk menghadapi Ramadan ini tentu apa saja yang harus kita persiapkan, karena kita tahu Ramadan itu kan dalam ayatnya yang pertama mewajibkan kita berpuasa. Yang kedua, habis itu ada ayat tentang bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan, bahwa Ramadan itu adalah syahrul Quran. Setelah itu di dalam ayatnya juga Allah menyampaikan bahwa Ramadan itu adalah syahrul doa. Untuk itu dengan sebuah kemewahan dari Ramadan ini, apa sih sebenarnya yang harus kita persiapkan? Dan yang paling penting yang akan kita perbincangkan hari ini, Pak Arwani ini alhamdulillah lulusan Mesir ya. Jadi nanti kita bisa sharing ya. Bisa sharing bagaimana sih sebenarnya di Mesir itu ketika Ramadan datang, apa sama aja kayak di Sragen gitu. Tadarus, kita berburu takjil dan sebagainya. Dan juga ada Pak Kumaidi yang lama di pondok pesantren. Nanti kita akan nanya juga bagaimana sih di pesantren itu kalau bulan Ramadan. Biasanya kan kalau di pesantren itu selain hataman Al-Quran, juga hataman kitab-kitab kajian, kitab kuning atau apalah dan sebagainya. Lah itu hari ini akan kita obrolkan dengan dua penyuluh yang luar biasa ini. Untuk pertanyaan pertama, Pak Arwani, kira-kira apa sih yang harus kita persiapkan? Sedikitlah yang harus kita persiapkan dengan hadirnya bulan Ramadan ini, sehingga Ramadan ini benar-benar menjadi bulan perubahan bagi kita yang bisa kita manfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Pak Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kita menghadapi bulan Ramadan, tentunya yang pertama yang perlu kita siapkan adalah mental. Mental menghadapi bulan Ramadan. Yang kedua adalah ilmu, yang ketiga kemauan. Ketika kita menghadapi bulan Ramadan, tentunya kalau kita tidak memiliki mental yang bagus, tentunya ya tidak ada bedanya dengan bulan-bulan selain Ramadan. Contoh kata pada hari ini di wilayah Kecamatan Sragen saat ini sedang musim panen padi. Padahal tinggal 1 hari lagi kemudian puasa. Kalau mentalnya tidak bagus, ini tentunya ya lebih baik bekerja, lebih baik manen, lebih baik memegabah daripada berpuasa. Apalagi musim kalau siang sekarang panas, Pak. Yang kedua adalah ilmu. Di mana momen Ramadan kali ini tentunya banyak hal yang tentu kita belum tahu mungkin bagi masyarakat umum. Misalnya ketika kita tetap bekerja padahal musim panen, musim ke sawah, kemudian kita lupa minum. Ini batal enggak kan gitu. Maka perlu kita adanya ilmu. Tentunya itu Pak Soleh dan yang lain sebagainya. Karena begini Pak, kalau kita tanpa persiapan Ramadan itu ya cuma ikut euforia aja. Iya. Pertama kita bareng-bareng yuk puasa hari kelima udah tarawihnya enggak ada. Softnya juga udah mulai maju ke depan. Karena itu adalah euforia gitu. Bukan karena tadi, bukan niat kita, bukan karena hati kita yang memang kita persiapkan untuk Ramadan gitu.
Makanya memang persiapan Ramadan ini dibutuhkan, termasuk bagaimana nanti kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu. Iya Pak Soleh. Termasuk ya pendanaan juga Pak Soleh. Tapi Gas, yang penting ini gas. perlu kita yakini Pak. Artinya begini, orang berpikir ketika bulan puasa, bulan Ramadan, makanannya berlebihan. Puasa mungkin agar anak ikut puasa diiming-imingi hadiah. Maka ketika berbuka puasa harus ada kolak, harus dan lain sebagainya. Artinya di bulan-bulan lain tidak ada, kita harus pada pengeluaran lebih. Akan tapi berkahnya bulan Ramadan itu berapapun pengeluaran kita itu ternyata cukup Pak. Berkahnya bulan Ramadan. Artinya apa? Ketika Syawal yang mana kita tentunya punya anak kecil, tetangga kecil biasa ngasih angpau atau ngasih hadiah, itu tetap kita bisa ngasih hadiah. Enggak tiba-tiba kita dengan adanya bulan Ramadan, setelah Ramadan kita jadi fakir atau jadi miskin, enggak. Tapi penuh keberkahannya di situ Pak yang bisa kita laksanakan. Lah itu menarik sekali Pak. Jadi dengan kemewahan-kemewahan di bulan Ramadan gitu, harus ada kula, harus ada apalah dan sebagainya, tergantung daerahnya masing-masing kan. Nah di situ di TikTok itu kemarin lagi viral gitu. Sebentar lagi akan datang bulan yang penuh dengan makanan itu. Itu kan juga menyita kita gitu loh. Kok Ramadan cuma dikasih nama seperti itu gitu. Nah itu gila, itu gimana menurut jenengan Pak? Mungkin berlebih-lebihan di bulan Ramadan itu masuk ke situ enggak itu Pak kira-kira Pak? Kalau saya pribadi sih santai saja. Ya kalau masyarakat awam khususnya ketika beliau itu mau melaksanakan Ramadan dengan banyaknya makanan, ya biarkan dulu wong dia latihan. Itu aja, anggap aja latihan. Sebuah motivasi agar beliau tetap melaksanakan puasa. Bukan begitu Pak Humaydi ya? Repon Pak, yang harus kita persiapkan nih Pak. Selain tadi yang dikatakan oleh Gus Arwani untuk mempersiapkan bulan Ramadan, mental, ilmu, apalagi tadi? Ada 3 kayaknya. Amal, dana. Dana. Juga kita juga mempersiapkan niat kita. Apa niat kita untuk melaksanakan bulan suci Ramadan ini? Jangan hanya puasa kita itu musiman. Oh ini musim Ramadan ini kita puasa saja. Enggak. Itu kita bulan Ramadan kita puasa lillahi ta'ala. Man shoma Ramadana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa karena iman karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Ya, jadi itu untuk mempersiapkan kita sebelum memasuki bulan Ramadan, kita harus mempunyai niat yang kuat. Kita musim panen pun, kita di daerah kita ini kan petani, apalagi ini musim panen. Kalau kita itu sudah mempunyai mental, kita juga harus mempunyai niat yang kuat. Insya Allah dengan kita niat yang kuat, mental yang kuat, maka kita gunakan puasa kita untuk bekerja, itu insya Allah akan memberikan keringanan, agak ringan gitu kita melaksanakan bulan Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Itu di masyarakat memang seperti itu, tantangannya itu memang berat ya, kerja di sawah lah dan sebagainya. Tapi yang paling menarik menurut saya, jenengan kan habis dari Mesir, Pak Kum juga habis dari Pondok gitu. Gimana orang-orang Mesir itu berpuasa, apa sama seperti di sini atau bagaimana? Apa masjid di situ lebih hidup atau lebih makmur atau bagaimana Pak nih Pak? Kalau jenengan di situ dulu Pak. Alhamdulillah ketika di Mesir itu punya tradisi membaca yang sangat bagus. Ramadan salah satu bulan yang dinantikan. Apalagi ketika saya pada saat itu menjadi mahasiswa. Bulan yang sangat-sangat ditunggu. Kenapa? Yang pertama ketika kita sebagai mahasiswa, ya tahu sendirilah, mohon maaf dahana mahasiswa. Itu ketika Ramadan untuk makan apapun kita tinggal milih. Masjid A disediakan. Masjid A disediakan makanan dengan menu daging. Masjid B disediakan makanan dengan menu misalnya sayur-sayuran dan tinggal pilih. Di samping itu Ramadan yang paling senang bagi mahasiswa itu Pak.
kita harus tahu jadwal masjid mana saja yang memberikan Sama berarti. Maida. Enggak. Itu Pak. Di samping itu yang untuk umum, di samping itu masyarakat sana alhamdulillah sangat baik Pak. Mereka itu semangat sekali dalam hal membaca Quran. Bahkan dalam hal tidak hanya di masjid, di jalan, kemudian dalam hal ketika naik bus maupun naik kereta, mereka terbiasa membaca Al-Quran dalam hal situ. Tapi kalau kayak kajian-kajian di masjid nih Pak, apa banyak gitu? Banyak, sama saja Pak. Hmm. Kayak posonan juga, kalau di tradisi Jawa kan ada posonan di pondok-pondok itu. Kilatan ya. Poso kilatan itu juga. Iya, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Langit pangapunten telat Mas. pangapunten. Yen pangapunten telat. Oke Pak Ketua. Enten tamu niku dadaan. Oke, saya lanjutkan Ki. Oke. Tapi yang sangat menarik menurut saya perlu saya garis bawahi ini Ki, bahwa ilmu itu yang puasa itu yang disampaikan tadi adalah syahrul ilmi. Tempat kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Dan ini juga penting menurut saya bagi anak-anak muda terutama. Kalau sudah yang sepuh-sepuh nih kan udah rajin ke masjid semua, terutama anak-anak muda itu. Karena saya itu melihat fenomena di TikTok pas Isra Mi'raj kemarin, itu sangat miris menurut saya. Ada satu akun yang bilang gini, kita itu sebenarnya dibodohi oleh Isra Mi'raj itu. Kenapa begitu? Karena kan ayat Isra Mi'raj itu begini. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bahwa Allah itu memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal ketika Rasulullah Isra, itu Masjidil Haram belum ada. Ka'bah itu masih ditempati patung-patung orang Quraisy pada saat itu. Karena kita tahu, Ka'bah itu dikuasai orang Islam ketika terjadi Fathul Mekah. Ketika Rasulullah melaksanakan Fathul Mekah itu. Dan Masjidil Aqsa itu didirikan oleh Umar bin Khattab ketika Syam sudah ditaklukkan oleh orang Islam. Dan itu jauh sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak belajar, kita telan mentah-mentah. Kemudian di komentarnya itu banyak gini, oh iya ya, kan kiblat itu pas Rasulullah Isra itu kan belum ada gitu. Maksudnya masih belum jadi Masjidil Haram itu. Begitupun dengan Masjidil Aqsa itu. Nah ini kan pemahaman-pemahaman yang sangat miris bagi kita ya. Bagi kita yang gimana ya? Kalau soal itulah wong kita orang pondok tahu semualah bagaimana Ka'bah itu menjadi rumah Allah dan sebagainya lah. Kan kita tahu semua bahwa yang dinamakan masjid itu mulai dari dulu adalah ketika ditempatkan orang bersujud. Jadi tidak hanya tempatnya atau bahkan tidak hanya orangnya, tidak hanya bangunannya gitu. Nah ini sesuatu yang cukup baik bagi kita Di tempat yang untuk sujud itu juga disebut masjid. nah gitu. Nah kalau kita nggak punya pemahaman seperti itu kan lihat konten-konten kayak gitu, loh, Repot Pak. Repot. iya bener ya kan nggak Benarkan belum malah itu oh iya itu belum ada Nah, masjid kok. itu Masjidil Haram Nggih, jadi nggih, Masjidil nggih. Aqsa. Ya itu butuh ilmu ya. Enggak, lah sekali lagi Ramadan itu kalau disebut syahrul ilmi itu sangat luar biasa, terutama bagi pemuda untuk meningkatkan kualitas literasinya, cara berpikirnya dan sebagainya tentunya. Kalau ini Pak, keluar dari situ, kalau di pondok niku biasanya gimana Pak? Kalau bulan Ramadan seperti ini gimana Tradisi Pak? pesantren ya. Tradisi Ya, pesantren. kalau tradisi pesantren, kalau dulu itu saya di pondok pesantren Salafiyah gitu ya, pondok yang sekarang kan ada pondok Salafiyah, pondok modern. Kalau dulu di pondok saya itu ya ketika bulan suci Ramadan itu ya dimanfaatkan sekali untuk membaca Al-Quran, menghatamkan kitab-kitab yang kecil-kecil itu. Jadi saya mulai dari 1 Ramadan sampai tanggal 20 itu mungkin bisa menghatamkan 5 atau 4 kitab. Ya, itu karena tanggal 20 ke sana itu kita sebagai santri ya mudik ya, senang gitu. Jadi tanggal 1 Ramadan Berarti saya dari santri tulen nih Pak ya. dari subuh sampai hampir nanti istirahat sholat duhur. Setelah sholat duhur lanjut lagi kita baca kitab lagi. Habis sholat maghrib kita istirahat. Nanti lanjut lagi setelah tarawih. Nah itu kalau biasanya di pondok-pondok pesantren yang
bisa dikatakan mondok kitab yang ketika itu. Ya, Jadi kayak posonan gitu Pak ya. Posonan, kilatan. ya. Jadi membaca kitabnya ya pokoknya kita baca kitab, kita artikan kata per kata, kita tabarukan. Emang gitu kok Pak. Tradisi pesantren itu emang seperti itu. Saya rasa di mana-mana gitu. Di rumah saya Madura juga sama. Kalau udah puasa itu ya berlomba-lomba ya hataman, yang ngaji kitab dan sebagainya. Karena saya selalu tertarik kalau sama urusan ilmu itu dari dulu saya tuh selalu tertarik. Makanya ketika puasa itu diisi dengan hal-hal yang positif, kajian, hataman dan sebagainya, itu sangat luar biasa dan itu menurut saya tetap harus dilestarikan di tengah-tengah genjatan dunia globalisasi yang seperti ini. Iya, Pak. Oke. Oke. Ya, yang jelas tantangannya semakin berat. Oke, benar. Oke. Niki Pak Ketua, kami tadi ngobrol-ngobrol tentang puasa nih untuk persiapan kita gitu di bulan puasa. Mungkin sedikit dari Pak Ketua apa yang kira-kira harus kita persiapkan. Ya monggo dari sisi mana aja, dari sisi keluarga, dari sisi mental keluarga atau siapapun, monggo pripun kira-kira Pak Ketua yang harus kita persiapkan sedikit. Ya, yang jelas esensinya adalah mari teman-teman sekalian, ini syahrul ummati kan Rasulullah bilang begitu, ini bulan umatnya Nabi Muhammad, berarti betul-betul Ramadan itu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk apa? Selalu istilahnya kita puasa tapi bagaimana tidak apa produktivitasnya itu kalau bisa antara puasa dengan tidak puasa itu kalau bisa ya sama, tapi kalau dalam puasa ini kalau bisa medium spiritualnya lebih ditingkatkan. Ya atau tidak, di era seperti ini kan agama menjadi satu jawaban yang apa? Yang diperlukan bagi generasi-generasi kita sekalian kita amati ya adanya teknologi lah sekarang, informasi atau pengetahuan itu posisinya bagi kalangan anak muda itu di bawah hiburan. Jadi buka HP itu saya tanya kemarin itu lebih banyak hiburan daripada hal-hal yang sifatnya informatif. Itu sebenarnya tantangan baru juga. Wah, luar. Bagaimana HP itu di bulan Ramadan itu kan Iya. perlu ada fikihnya juga. Gitu. Tapi yang lebih saya takutkan ya Bapak-Bapak sekalian, kadang-kadang gini, agama itu kan datang pertama adalah bentuk informasi. Satu contoh, ini yang saya takutkan kadang-kadang kalau agama itu nilainya semakin turun, itu karena apa? Satu contoh, ada satu hadis diberikan kepada saya dari Ustadz Humaidi. Wah, ini bagus sekali. Ternyata kebagusan yang sesuai dengan hati naluri saya tuh tidak saya praktekkan, Pak. Datang lagi dari Pak Soleh, loh sama, tapi kualitas penerimaan dari satu hadis yang sama itu kok jadi berbeda lagi. Dari Pak ini masuk lagi hadis yang sama. Wah, sistem penerimaan itu sudah mulai tambah turun. Karena apa? Ternyata terlalu kaya ilmu, kadang-kadang kesulitannya di era sekarang adalah menghidupkan ilmu pada internalisasi ke dalam itu betul-betul sangat berat. Kesibukan dunia dan sebagainya. Itu kalau tidak salah ada satu riwayat ya Pak ya. Sahabat bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian tanya, wahai Abu Bakar, saya sudah menjadi munafik sekarang. Loh, kok bisa? Saya tuh kalau di hadapan Nabi, surga neraka itu tampak sekali. Tapi begitu saya jauh dari Nabi, sibuk ngurusi keluarga, sibuk pekerjaan, sibuk urusan dunia, surga neraka itu sudah tidak ada. Wah, sama dengan saya loh, saya kelas sahabat saja masih menganggap, wah kita sama-sama munafik berarti. Mari kita tanya kepada Rasulullah. Nah, ternyata setelah bertemu Rasulullah dijawab, oh jika rasa, ini yang penting, jika apa yang kamu rasakan di saat di depanku, kemudian kamu dampingi dengan berzikir kepada Allah, insya Allah malaikat akan memberi salam kepada kamu di situasi apapun, baik di jalan maupun di tempat tidur. Nah, ini yang sulit sekarang itu, agama itu masuk di dalam kolbun itu karena informasi sudah memenuhi
Lah ini yang saya amati Pak, ini perlu Karena juga ini kita- momentum ya Pak. Iya, Ramadan ini momentum. harusnya jadi momentum. Iya, betul, perlu ya. Kalau yang tua-tua yang sudah bau kuburan itu sudah biasa lah. Tapi yang muda-muda, yang muda-muda ini yang perlu kita istilahnya. Sentuh. Iya. Dan yang kedua ya Pak ya, saya amati kalau dulu kadang-kadang di masyarakat agak perkotaan itu posisi maaf antara ulama dan umaro itu dulu lebih tinggi posisi ulama. Tapi posisi sekarang saya amati kalau kita mau cari sudut pandang itu sudah seperti seimbang 50-50. Maka kalau ingin menggerakkan istilahnya agama, kalau kita hanya mengandalkan kita orang yang paling ini sulit Pak. Umaro setidaknya paling bawah lah RT RW itu perlu kita apa? Kita libat. kolaborasi. Iya, karena mereka itu penguasa paling rendah tapi dipilih oleh komunitas yang ada sekitar kita. Saya kira itu perlu itu Pak untuk membantu mesin spiritual dalam masyarakat. Oke. Terima Mungkin, kasih Pak. Menurut saya mungkin kita sebagai pojalo juga perlu mikir bareng-bareng. Namanya orang sharing ya gitu Pak. Masuk ke dunia pendidikan itu juga Enggak. berat Pak sekarang. Berat. Memang gitu. Makanya Ramadan itu memang penting untuk menjadi titik balik kita. Ada Iya. suatu quotes yang sangat luar biasa. Kalau sekelas Ramadan aja tidak mampu mengembalikan hati kita untuk kembali kepada Allah, terus waktu yang seperti apa lagi yang akan kita harapkan untuk kembali. Itu Padahal Ramadan itu udah sangat luar biasa gitu. Kalau di umat muslim tentunya. wah, itu problem yang perlu dijawab. Sinjana atur tadi itu. Terima kasih karena memang kalau saya tuh selalu menarik nih Pak. Kalau ngomong tentang ilmu itu selalu menarik. Makanya saya itu sharing itu sangat suka sekali. Duduk seperti ini ya sangat suka sekali. Apalagi ini untuk kita menyambut bulan Ramadan. Tentunya sekali lagi persiapan yang harus kita siapkan dalam bulan Ramadan itu ya semuanya, baik hati kita, ibadah kita, bacaan Al-Quran kita, dan semuanya. Dan semuanya itu akan kembali kepada niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, karena sudah ada nasar ini. Oke, mungkin itu bincang-bincang kami hari ini. Kalau banyak kesalahan dari kami, ya memang namanya bincang-bincang. Kalau ada yang kalau ada yang kurang pas ya, Pak? pas atau punya unek-unek, mari kita sharing bersama di sini, kita belajar bersama di sini karena sejatinya itu kita sama aja. Soal pengetahuan ya kita sama aja. Makanya kita saling melengkapi, kita saling belajar bersama-sama sehingga kepingan-kepingan itu bisa menjadi utuh. Dari luasnya ilmunya Allah. Dari Subhanahu wa luasnya ta'ala. Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin untuk hari ini bincang-bincang dari kami penyuluh agama Islam Kabupaten Sragen saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi banyak salahnya saya sebagai pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.